Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 20 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya.
Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hamba yang Setia dan Bertanggung Jawab. Saudara-saudari terkasih, zaman sekarang ini sulit sekali mendapatkan orang yang jujur dan setia. Mengapa demikian? Sebab manusia cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu daripada mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan, ada sebagian justru makin tamak dan rakus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang tuan rumah yang mengangkat salah seorang hamba di antara hamba-hambanya sebagai pengurus rumah. Sedikitnya, ada 2 hal pertimbangan untuk menjadi pengurus rumah. Yang pertama, hamba yang setia bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Saudara-saudari terkasih, kesetiaan itu bagian terpenting, sebab tidak semua orang mau setia hingga akhir kesudahannya. Banyak hal yang menggoda dan terus membujuk kita untuk tidak setia kepada Tuhan, karena banyak tawaran duniawi berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, maka ia tahu harus mempersiapkan dirinya jika sewaktu-waktu Tuhan utus dirinya untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan. Mereka yang tidak setia, maka ia lalai menjaga dirinya untuk tetap hidup di dalam Tuhan, sebab hatinya berpaling kepada hal-hal duniawi. Yang kedua, hamba yang tahu kehendak tuannya dan melakukan kehendak tuannya. Sesungguhnya, memang seperti ini yang benar, yaitu mengenal kehendak Tuhan dan mau melakukannya. Sesungguhnya, memang seperti ini yang benar, yaitu mengenal kehendak Tuhan dan mau melakukannya. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka biasanya kita menerima banyak karunia dan berkat Tuhan untuk memperlengkapi dan menambah daya kemampuan diri, agar mampu melakukan banyak perbuatan kasih. Karunia dan talenta yang Tuhan beri kepada kita tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri, sebab karunia dan talenta dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan kasih. Biasanya Tuhan mempercayakan kepada kita untuk melakukan perbuatan kecil, dan semakin lama diserahkan hal-hal besar, sehingga kita harus waspada akan bahaya bermegah diri dan mencuri kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan diri dan kepentingan pribadi. Dengan mau mengenal dan melakukan kehendak Tuhan, berarti menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, karena Ia telah menyelamatkan dan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Injil hari ini mau menyadarkan kita semua tentang akan datangnya hari yang ditentukan, di mana Tuhan akan mengunjungi kita pada kematian maupun pada akhir zaman. Oleh karena itu, Tuhan Yesus senantiasa berpesan agar kita tak lupa melakukan persiapan matang untuk menyambut kedatangannya kelak. Namun pertanyaannya, persiapan model bagaimanakah yang harus kita perbuat? Pada bacaan pertama, Rasul Paulus berkata, "Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran."
Ini berarti sikap, tingkah laku, ucapan, pikiran, dan perbuatan kita hendaklah senantiasa mengacu pada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa agar kita tidak jatuh pada ketidaksetiaan pada Tuhan. Dan berbuatlah terus apa yang baik tanpa pilih-pilih dan dengan setulus hati, agar supaya saat Tuhan datang, didapatinya kita giat melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga kami hidup penuh harapan dan tekun menjalankan tugas-tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sambil menantikan kedatangan Kristus penyelamat kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.